Mbak Zoya, saya ingin tahu alasan apa sih yang common reasons yang sering dikatakan pelaku, kenapa dia melakukan pelecehan seksual? Pelecehan seksual dan perkosaan itu kadang-kadang tidak hanya masalah seks, tapi lebih banyak masalah power. Bahwa dia ingin menguasai si individu ini ya melalui seksual. Kenapa? Karena seksual itu paling ekstrim. Seksual itu paling memalukan. Karena dia tahu ketika dia melecehkan dan menguasai si orang ini secara seksual, orang ini akan malu untuk melaporkan. As if itu adalah kesalahan si korban. Bahwa wah aku sudah sudah membuat kamu jadi tidak suci lagi. Kamu sudah ya Terpapar, sudah gitu ya? damage good gitu ya. Udah nggak Wow. oke lagi, udah nggak bagus lagi. Dan dia merasa bisa menguasai itu gitu ya. Jadi ada banyak yang bahkan percaya bahwa gitu ya, ada individu yang bahkan percaya bahwa sebenarnya ada perempuan kok yang memang menyukai itu. Gitu. Jadi bahkan ada beberapa kasus pelecehan seksual, bahkan perkosaan ya, setelah melakukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, si pelaku itu datang sendiri dan mengajak berkencan lagi as if tidak pernah terjadi apa-apa. Karena dia merasa bahwa ya kadang-kadang perempuan memang perlu begitu. Atau kadang-kadang perempuan itu suka mengatakan iya untuk tidak gitu ya. Suka jinak-jinak merpati seolah-olah itu adalah tantangan. Ya. Nah ketika kita berbicara mengenai konsensual antara dua orang dewasa. Ya. Itu kita sedang mengajarkan mengenai otoritas tubuh. Bahwa dari yang seks edukasi yang disebut sama Mbak Devi tadi. Dari kecil seorang anak harus dikasih tahu. Nah tidak ada bagian tubuh manapun ya manapun yang disentuh oleh orang lain dan kamu merasa tidak nyaman itu adalah pelecehan. Oke. Ketika datang anak kecil dicubit pipinya dia nggak nyaman itu udah bentuk pelecehan. Oke, saya ambil sedikit ya tadi dari Mbak Devi. Mbak Devi bilang yang ironinya ada perempuan yang menertawakan perempuan lain menjadi korban pelecehan. Iya. Apa sih yang ada di benak perempuan yang masuk ke dalam klasifikasi Mungkin ini? seperti Lack yang of education atau apa? lack of sex education, ketidakpahaman dan juga budaya patriarki itu udah campur jadi satu. Kan bahwa semua orang percaya kayak gini deh, ada salah satu host stasiun TV ya pada waktu itu dia live di salah satu pasar ya di daerah Bogor gitu. Terus dia live pakai baju tertutup gitu. Terus ada ada anggota polisi di situ pas di sebelahnya dirangkul begitu aja terus marah nih si hostnya, wah jangan kayak begini. Yang paling banyak ketawa ibu-ibu di situ. Terus ini loh, itu kan pelecehan, kok di-upload pula gitu kan ya. Terus hostnya udah bilang gini, saya nggak suka ya jangan pegang-pegang. Semua orang ketawa yang ada di situ, as if itu adalah lucu. Wow. Gitu. Buat saya, waduh, dan polisnya juga udah mbak jangan dimarahin. Di pelaku itu dipinggirin, dirangkul sama polisi, si mbak hostnya ditahan. Udah mbak tenang. Ini kan udahlah gitu, jangan dimarahin lagi. Itu diupload gitu ya. Dan waktu saya komunikasikan lagi, Mbak itu sudah melapor belum? Dia bilangin, aduh saya ribet, saya tinggal di Jakarta, saya mesti bolak-balik ke Bogor untuk laporan ini. Saya sudahin aja deh gitu, orangnya tuh udah minta maaf, habis saya mau apa lagi? Ya, gitu. ya. Jadi karena alasan seperti itu. Jadi ada banyak sekali orang yang nggak paham kayaknya apa itu pelecehan seperti yang Mbak Devi bilang. Jadi seringkali memang terlambat ya menyadari bahwa oh saya tuh pernah dilecehkan toh dulu gitu ya. Karena batasan-batasan seksual itu suka apalagi gini Mbak, daerah miskin ya. Satu ruangan tidak pernah diajarin boundaries. Ya satu ruangan ibu bapak ngapain melakukan hubungan seksual ini itu semuanya melihat. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah hal yang biasa. Jadi ketika terjadi pelecehan ini mereka pikir di rumah ketika ada orang tua mungkin buka baju atau ganti ini itu karena semuanya ada di ruangan situ nggak pernah punya batasan pribadi, batasan personal. Mungkin di sini ada bagusnya bukannya saya bersyukur karena pandemi ya, tapi pandemi ini kita jadi belajar mengenai social distance. Yang selama ini kita lack of social distance. Bahwa jarak segini nih intimate, jarak segini nih sosial, jangan dekat-dekat dan harus kasih jarak even di rumah. Itu kurang karena kemiskinan juga. Oke, saya akan ke Ibu Sri, saya akan ke Mbak Asfi. Saya mau tanya juga bagaimana kita saat kemudian mengalami pelecehan seksual, apa yang harus kita lakukan? First, second thought, apa yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah kita. Dan kita juga masih buka line interaktif bagi Anda yang mungkin pernah mengalami kejadian pelecehan seksual ya di Perempuan Bicara. Sesaat lagi.